Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan diri, mari kita memperbanyak amal soleh dan usahakan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal kalau tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Jadi orang yang beramal karena kekuasaan, dia tidak akan diterima oleh Allah. Dan ini malah mendapatkan dosa. Orang yang beramal berbuat baik karena pangkat, karena kedudukan, karena jabatan, karena selain Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Semakin besar dosanya. Menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Berbuat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, supaya kita pasang niat betul-betul setiap perbuatan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan yang datangnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi besar. Amal yang ikhlas karena Allah ini akan menjadi besar. Perbuatan baik, semua perbuatan yang kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapatkan keridhaan Allah, rahmatnya Allah, dan insya Allah bisa menyelamatkan kita dengan perbuatan-perbuatan yang ikhlas karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhtashu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dia Allah yang menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, menentukan untuk siapa rahmatnya, yaitu yang dia kehendaki, yang betul-betul ikhlas berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sholat kita, puasa yang kita lakukan, puasa sunnah, apalagi nanti sebentar lagi di bulan Ramadan, puasa Ramadan, kita sambut dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, dan betul-betul kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nashirin. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Jadi kalau kita pikir secara akal, ya, kita renungkan, Allah akan mengadab orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini belum tentu dia orang yang miskin. Kemiskinan belum tentu menjadi adab buat seseorang. Bisa jadi orang yang diberi kekayaan, dia diadab dengan kekayaannya. Dia disiksa dengan kesibukannya. Dia dibikin ruwet dengan urusannya.
dia disiksa dengan pangkatnya, dia disiksa dengan kekuasaannya, dia disiksa dengan jabatannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ilmunya sangat tinggi, yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Dia bisa menyiksa makhluknya dengan kekayaan, bisa. Dia bisa menyiksa makhluknya dengan harta, dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan pangkat, dengan jabatan. Dia bisa menyiksa. Dia siksa hatinya, disiksa jiwanya, disiksa pikirannya, disiksa kesibukannya sehari-harinya. Orang bisa disiksa oleh Allah dengan ilmunya. Ilmu yang sesat dan menyesatkan. Ilmu yang mendukung kesesatan, mendukung kedoliman. Dan mereka ini tersiksa. Walaupun kelihatannya mereka ini bahagia, walaupun kelihatannya mereka memegang kekuasaan, kekayaan, harta, tapi kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tersiksa. Jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia akan tersiksa. Walaupun dia itu orang kaya, walaupun dia orang pangkat, walaupun dia orang punya jabatan, punya kekuasaan, mereka disiksa. Kadang mereka takut dengan jabatannya yang akan hilang, yang akan musnah. Dia takut karena banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di waktu dia menjabat. Sehingga dia takut jabatannya itu hilang. Sehingga berbagai macam cara dia ingin selalu berkuasa. Dia dibikin gelisah, dibikin bingung, dibikin ketakutan. Ini banyak orang-orang seperti ini yang kelihatannya bahagia, tapi dia gelisah, dia sedih, dia bingung. Karena apa? Karena tidak menggunakan di jalan Allah. Karena hartanya, kekuasaannya, pangkatnya, ilmunya tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi hidupnya tersiksa. Karena dia tidak bisa menguasai kekayaannya. Kekayaan sebesar apapun juga, dia juga akan mati, akan meninggalkannya. Dia kumpulkan seberapa banyak pun, dia akan mati, dia akan meninggalkannya. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menggunakannya di jalan Allah, dia akan tersiksa. Tersiksa hatinya, tersiksa pikirannya, gelisah, bingung, sedih. Bisa jadi tersiksa di tubuhnya, bisa jadi penyakit pun, bisa jadi macam-macam. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sakit, pedih, akan terasa. Walaupun mereka mempunyai harta yang banyak. Jadi ada orang yang miskin pun, dia hatinya tenang, hatinya tentram, karena dia bertakwa kepada Allah. Ada orang yang tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tapi hatinya tenang. Hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya tenang. Hidupnya tentram. Dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempersiapkan untuk kematiannya. Dia mempersiapkan masa depannya di dalam kuburnya. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi di alam kuburnya, di akhiratnya, dia persiapkan di dunia ini. Sehingga dia terasa enteng, tenang, tentram. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya Allah ini sangat tinggi. Allah bisa menyiksa manusia itu dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam rasa. Dan semua rasa-rasa ini pun tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan, pikiran, hati, ketenangan, ketentraman, ini semua tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin bingung, sedih, bisa gelisah. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai kekayaan yang besar, akhirnya dia matinya bunuh diri. Karena apa? Karena tidak ada iman. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia akan disiksa. Belum di akhirat, di dunia ini saja sudah disiksa sebenarnya. Disiksa. Orang-orang kafir itu ketakutan, takut mati, takut segala macam penyakit, takut macam-macam. Jadi karena apa? Karena dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tidak bakal bahagia. Hidupnya tidak akan senang, tidak akan merasakan ketentraman kalau dia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bersihkan diri, sering-sering berpuasa sunnah. Puasa sunnah itu bisa membuat hati tenang, pikiran tenang. Kalau kita banyak melakukan amal soleh, istighfar, banyak-banyak mohon ampun sebelum subuh, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan sholat, dikerjakan betul-betul 5 waktu, usahakan berjamaah. Bagi yang laki-laki ini, usahakan berjamaah, usahakan meninggalkan semua kemungkaran, semua kedoliman, semua kesesatan, semua perbuatan-perbuatan dosa, semua perbuatan keji, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan semua, tenang hati, pikiran tentram. Akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Raja pun tidak akan punya kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan punya lezatnya iman. Tidak akan dia miliki lezatnya iman. Lezatnya iman ini tidak bisa dibandingkan dengan harta kekayaan sebesar apapun juga, dengan jabatan sebesar apapun juga, dengan jadi raja maupun jadi presiden maupun jadi apapun juga. Tidak bisa. Lezatnya iman ini luar biasa indahnya. Walaupun jadi raja, jadi presiden pun, di dunia ini sementara. Kematian tidak tahu. Mungkin 1 bulan lagi dia sudah tinggal di dalam kuburan. Mungkin 1 tahun lagi dia sudah tinggal di dalam kuburan. Kita tidak tahu. Siapa yang jadi raja, yang jadi presiden, semuanya penuh dengan kepalsuan. Dan semuanya hanya sementara. Dan mereka akan mati dan akan meninggalkan semuanya. Kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Walaupun punya kekayaan sebesar apapun rugi. Walaupun pangkatnya apapun juga rugi. Walaupun jadi raja rugi. Kalau tidak digunakan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Kalau digunakan untuk bertakwa, digunakan untuk beramal, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, dia orang yang beruntung. Walaupun dia jadi raja, jadi orang apapun juga. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia betul-betul beriman kepada Allah, dia mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Dia mempersiapkan dirinya di dalam kuburnya. Dia mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Ini orang yang tenang, orang yang beruntung. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad